Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nawati dari kelas akuntansi 2A non reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Untuk metode penetapan desa wirausaha sendiri mempertimbangkan 3 faktor, yaitu faktor potensi wilayah, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. 2 faktor dan faktor wilayah sendiri dilakukan dengan asesmen, yaitu dengan nilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Di sini faktor penetapan desa wirausaha dilihat dari parameternya mempunyai nilai yang berbobot, yaitu sebagai berikut. 1. Kalau dari posisi geografisnya, indikatornya itu yang mempunyai nilai yang terbesar itu yaitu dilihat dari parameter, yaitu dekat dengan ibu kota kecamatan. Dan yang kedua, posisi wilayah, indikatornya yaitu memiliki potensi pada 3 sektor, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Yang ketiga, potensi SDM. Potensi SDM ini indikator yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu tingkat pendidikan rata-rata minimal SMA. Dan yang keempat, potensi pengembangan UMKM, sektor pengolahan, yang mempunyai nilai paling atas yaitu yang memiliki UMKM di atas 50 dan bahan baku dari wilayah sendiri, terus pemasaran keluar wilayah kecamatan. Dan yang kelima, infrastruktur penunjang. Indikatornya kondisi jalan baik, dilalui trayek angkutan umum, listrik memadai, memiliki sumber air bersih, dan saluran seluler banyak. Adapun penyusunan strategi pengembangan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi, yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengrajin. Nah, strategi yang pertama yang perlu dilakukan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengrajin melalui program pelatihan. Adapun materi pelatihannya yang perlu diberikan kepada pengrajin idealnya meliputi 3 aspek. Yang pertama, pengembangan mental, entrepreneurship. Yang kedua, pengembangan keterampilan manajerial, soft skill. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif, hard skill. Terus penyusunan strategi yang kedua yaitu peningkatan kualitas alat produksi. Strategi kedua ini yaitu peningkatan kualitas alat produksi yang digunakan, yang berarti perlunya pengadaan alat kerja yang lebih memudahkan mereka menghasilkan produk yang berkualitas. Jenis peralatan disesuaikan dengan produk yang akan dikembangkan. Penyusunan strategi yang ketiga yaitu pengembangan kelembagaan usaha. Strategi ketiga ini diperlukan pengembangan kelembagaan usaha. Ada 2 alternatif untuk mengembangkannya, yaitu 1. Koperasi. Koperasi di sini berperan menjadi tempat mereka menabung dan memperoleh permodalan, juga menjadi lembaga yang dapat membantu pemasaran produk-produk hasil pengrajin. Dan yang kedua itu BUMDes, badan usaha milik desa, berperan terutama dalam memasarkan produk-produk hasil pengrajin dan membantu akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan atau keuangan lainnya. Dan strategi keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa, yaitu perlunya sosialisasi tentang program yang akan diadakan dan peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyukseskan program desa wirausaha. Dan strategi yang kelima yaitu pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Promosi ini dibilang cukup efektif ya, karena melalui pemanfaatan internet dan media sosial seperti bekerja sama dengan para blogger, dan youtuber untuk mengekspos desa yang ingin dijadikan tempat wisata. Dan yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Strategi ini perlu
dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas para wisatawan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu penyiapan masyarakat. Program pengembangan desa wirausaha perlu didukung oleh kesiapan masyarakat, terutama sikap dan mental masyarakat yang senang dengan kegiatan wirausaha. Aspek lain yang perlu dikembangkan adalah masyarakat yang sadar wisata sehingga siap menjadi pelayan yang baik bagi para wisatawan. Nah, strategi ini dapat dijalankan melalui program sosialisasi, pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda desa, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan yang mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa. Demikian penjelasan dari saya, dan saya akan mereview materi ini di desa tempat tinggal saya. Di desa tempat tinggal saya sendiri itu berpotensi di sektor pertanian. Menurut saya, kalau dilihat dari materi ini, posisi geografisnya nilainya 1. Nah, kalau di posisi wilayah, dia ada potensi karena di sektor pertanian. Sedangkan di potensi sumber daya manusianya masih kurang, karena di situ masih menganggap pendidikan tinggi itu masih sangat minim, apalagi khususnya untuk anak perempuan. Untuk meraih ijazah SMA itu udah paling tertinggi, dan potensi pengembangan UMKM-nya di situ masih belum ada karena masih minim pengetahuan tentang UMKM, dan infrastruktur penunjangnya juga masih kurang baik. Jalan masih sempit dan masih kurang bisa dilalui oleh mobil, dan perlu, kalau di desa saya tuh berpotensi di bidang pertanian, cuma masyarakatnya masih belum berani mengolah hasil pertanian itu sendiri. Jadi lebih ke ngejual ke pengepul dengan harga murah. Nah, kemudian pengepul itu bakalan ngejual lebih mahal ke pasaran. Padahal kalau kita mempunyai modal dan pengetahuan, itu bisa menjadi bisa menjadi desa wirausaha di sektor pertanian. Itu aja sih. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.